wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradil Aldona dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Seni Rupa, Prodi Pendidikan Seni Rupa Rombel B, Universitas Negeri Semarang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum 2013 pelajaran seni, khususnya pelajaran seni rupa. Membahas tentang kurikulum, mungkin tak banyak orang yang berpikir tentang perkembangan kurikulum di bidang seni. Padahal hal tersebut sangat penting dilakukan. Mengapa? Karena pendidikan tinggi seni memiliki peluang yang strategis untuk menciptakan individu-individu yang kreatif dan inovatif jika dirancang dan dilaksanakan berdasarkan pendekatan yang akademis, lingkungan belajar yang fleksibel, proses belajar yang unik, dan lain sebagainya. Pembenahan kurikulum bidang seni sangat diperlukan saat ini karena kesenian menyangkut jati diri bangsa. Kesenian mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Walaupun kesenian bangsa Indonesia beragam, tetapi memiliki ciri khas dibandingkan kesenian negara lain. Bidang seni masih memiliki nilai yang patut dipertahankan, dikembangkan, dan dilestarikan. Dengan perubahan kurikulum seni, dapat merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat merespon perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pendidikan seni di negara kita telah mengalami berbagai pembaharuan dari waktu ke waktu. Pembaharuan dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan seni. Salah satu usaha pemerintah yang secara sentral memperbaharui sistem pelaksanaan pendidikan seni adalah penyempurnaan kurikulum. Kurikulum yang sedang dilaksanakan senantiasa dievaluasi dan disempurnakan setiap periode tertentu untuk menghadapi perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika kebudayaan secara keseluruhan. Kurikulum pendidikan seni telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan. Meninjau perkembangan atas perubahan kurikulum pendidikan seni di Indonesia, pada dasarnya melihat perkembangan konsep pendidikan seni yang digunakan dalam kurikulum sekolah di Indonesia. Perkembangan ini secara langsung menunjuk periodisasi tahun-tahun di mana kurikulum nasional diberlakukan sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum atau kurikulum developer, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, serta sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan pengembangan kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Sejarah pengembangan kurikulum pendidikan seni yang kita tahu, yang pertama diawali dengan kurikulum pendidikan seni sebelum kemerdekaan, kemudian ada yang setelah kemerdekaan, selanjutnya ada yang 1975 dan 1984, kemudian kurikulum pendidikan seni 1994, KBK atau kurikulum 2004, kemudian ada kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 atau KTSP 2006, dan yang sampai sekarang masih berlaku yakni kurikulum 2013. Kompetensi dasar pada kurikulum 2013 merupakan penjabaran dari kompetensi inti. Kompetensi inti pertama berisi sikap religius, yang kedua berkenaan dengan sikap personal dan sosialisasi. Kompetensi inti ketiga berkenaan dengan muatan pengetahuan, fakta, konsep, dan prinsip, sedangkan kompetensi inti keempat berkenaan dengan keterampilan. Pencapaian kompetensi dilakukan melalui proses belajar aktif dengan aktivitas berkesenian seperti menggambar, melukis, dan sebagainya. Mencermati tentang mata pelajaran yang ada dalam kurikulum 2013, terdapat sejumlah mata pelajaran yang salah satunya adalah mata pelajaran pendidikan seni budaya, yang di dalamnya salah satunya termasuk seni rupa. Uraian bahasannya, pelajaran seni rupa ini terdiri dari bahan ajaran menggambar, melukis, berkarya, matung, dan sebagainya. Seni budaya dan prakarya adalah salah satu bagian dari struktur dan muatan kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Mata pelajaran seni budaya pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya. Proses pengembangan kurikulum menurut Hamid Hasan haruslah meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi kurikulum ini saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan operasionalisasi kurikulum sebagai ide dan kurikulum sebagai dokumen. Landasan pengembangan kurikulum 2013. Setiap tahapan dalam pengembangan kurikulum, baik perencanaan, perancangan, penyusunan kurikulum, implementasi serta evaluasinya haruslah memperhatikan landasan-landasan pokok serta prinsip dasar pengembangan kurikulum. Landasan ini diperhatikan sebagai pijakan awal bagi pengembang dan perancang kurikulum dan akan sangat menentukan corak dan bentuk kurikulum yang akan dilahirkan nantinya. Beberapa landasan utama dalam pengembangan suatu kurikulum 2013 yaitu landasan filosofis, kemudian ada landasan yuridis, landasan konseptual, landasan teoritis, dan landasan empiris. Yang pertama, landasan filosofis. Filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan dan filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Dari sumber lain menjelaskan mengenai landasan filosofis kurikulum 2013, yakni yang pertama, pendidikan berakar pada budaya bangsa, kehidupan masa kini, dan membangun landasan kehidupan masa depan. Kemudian, pendidikan adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya. Yang ketiga, pendidikan memberikan dasar bagi peserta didik berpartisipasi dalam membangun kehidupan masa kini. Yang keempat, ada pendidikan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. Yang kelima, pendidikan adalah proses pengembangan jati diri peserta didik. Dan yang terakhir, pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subjek yang belajar. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum. Sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, dan hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis dan memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Yang kedua adalah landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Yang pertama tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Dan yang kedua tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk budaya asing dan karakter bangsa. Beberapa landasan yuridis dari undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian yang kedua tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang ketiga tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan yang terakhir tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga ada landasan konseptual. Yang pertama, relevansi pendidikan. Yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Dan yang ketiga, pembelajaran kontekstual. Dan yang keempat, pembelajaran aktif. Dan yang terakhir, penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh.
Kemudian lanjut ke landasan teoritis yang keempat. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasar standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Baik negara berkembang maupun negara maju, negara ini tengah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui perubahan kurikulum. Dalam perubahan kurikulum digunakan model-model yang dipandang dapat menjawab tantangan pendidikan yang dihadapi, terutama yang terkait peningkatan mutu. Kurikulum 2013 menganut yang pertama, pembelajaran yang dilakukan guru dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kemudian di kelas dan di masyarakat. Dan yang kedua, pengalaman belajar langsung. Peserta didik sesuai dengan latar belakang, kemudian karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum. Yang terakhir ada landasan empiris. Berbagai perubahan telah terjadi di Indonesia. Kemajuan terjadi di beberapa sektor di Indonesia. Namun, di beberapa sektor yang lain, khususnya pendidikan, Indonesia tetap tinggal di tempat atau bahkan mundur. Hal-hal seperti ini menunjukkan perlunya perubahan orientasi kurikulum dengan tidak membebani peserta didik dengan konten, namun pada aspek kemampuan esensial yang diperlukan semua warga untuk berperan serta dalam membangun negara pada masa mendatang. Dalam satu sistem pendidikan, kurikulum itu bersifat dinamis, serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Namun demikian, perubahan dan pengembangan kurikulum harus dilakukan secara terarah dan tidak asal-asal. Tentunya, adapun tujuan pengembangan kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Beberapa hal yang baru pada kurikulum mendatang antara lain yang pertama ada kurikulum berbasis sains, kemudian kurikulum 2013 untuk SD bersifat tematik dan integratif, dan yang terakhir kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi yang berimbang antara sikap dan keterampilan serta pengetahuan. Prinsip pengembangan kurikulum sesuai dengan kondisi negara, kebutuhan masyarakat, dan berbagai perkembangan serta perubahan yang sedang berlangsung di negara ini. Dalam pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi, perlu memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Dan yang ketiga, mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. Dan yang keempat, standar kompetensi lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat negara serta perkembangan global. Yang kelima, standar isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan. Dan yang keenam, standar proses dijabarkan dengan standar isi. Yang ketujuh, standar penilaian dijabarkan dari standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Dan yang ke-8, standar kompetensi
kompetensi lulusan dijabarkan ke dalam kompetensi inti. Selanjutnya ada kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar yang dikontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran. Yang selanjutnya ada kurikulum satuan pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Yang A, tingkat nasional dikembangkan oleh pemerintah, kemudian yang B, tingkat daerah dikembangkan oleh pemerintah daerah, dan yang C, tingkat satuan pendidikan dikembangkan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya ada proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selanjutnya ada penilaian hasil belajar berbasis proses dan produk, dan yang terakhir ada proses belajar dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach. Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagai sentral kegiatan pendidikan, maka harus benar-benar dikembangkan. Pengembangan kurikulum dilakukan karena sifat kurikulum yang dinamis, selalu berubah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka yang belajar. Di samping itu, masyarakat dan mereka yang belajar mengalami perubahan, maka langkah awal dalam perumusan kurikulum ialah penyelidikan mengenai situasi atau situation analysis yang kita hadapi, termasuk situasi lingkungan belajar dalam artian menyeluruh situasi peserta didik dan para calon pengajar yang diharapkan melaksanakan kegiatan. Tanpa kurikulum, proses pendidikan tidak mungkin terjadi. Selanjutnya yang kita bahas di sini ada prinsip dalam pengembangan kurikulum. Asep Heri Hermawan dan kawan-kawan pada tahun 2002 mengemukakan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi peserta didik, relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat, relevansi sosiologis. Kemudian yang kedua, prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Selanjutnya ada prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Dan yang terakhir ada prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kurikulum 2013 atau K13 dengan konsep yang ideal berbasis scientific atau scientific learning dalam pendidikan nasional. Perubahan paradigma juga berdampak pada paradigma pendidikan seni, di mana ini termasuk salah satu bagian dari pendidikan nasional juga. Dari perspektif paradigma scientific learning ini, implementasi pendidikan seni memposisikan peserta didik sebagai pusat atau porosnya, atau student center, di mana hal ini mengacu pada keaktifan peserta didik. Tidak hanya paradigma, namun keseluruhan isi juga berubah, seperti struktur jam pelajaran yang dimana perubahan proses pembelajaran
Dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu, dan proses penilaian dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output, memerlukan penambahan jam pelajaran, hingga strategi pembelajaran juga ikut berubah. Mindsetnya, perubahan paradigma dari konten menuju kompetensi, persepsi tentang peserta didik, persepsi tentang belajar, dan persepsi tentang fungsi penilaian. Dalam kurikulum 2013, cakupan materinya tidak jelas, serta meliputi keseluruhan cabang seni seperti gambar, lukis, desain, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan domainnya berupa pengetahuan kognitif dan keterampilan teknis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.